أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan terkait dengan hutang dan pembayarannya yang akan kita kaji dan akan kita cari tahu jawabannya. Berawal dari cerita begini. Sebut saja si A punya hutang kepada si B sejumlah uang. Kita ambil contoh saja 300.000. Karena di waktu dan tempo yang telah ditentukan, kayaknya si A tidak bisa membayar kepada si B. Lalu kemudian keduanya bertemu. Dasarnya si A ini orang yang baik, amanah. Lalu kemudian meminta maaf. Besok waktunya saya membayar 300.000 kepada sampean. Cuman saya tidak punya uang, mohon maaf. Lalu kemudian menawarkan jasa. Gimana kalau hutang saya yang 300.000 ke sampean saya ganti dengan pekerjaan? Mungkin sampean ada hal-hal yang perlu perbaikan. Genteng kah? Mungkin ada saluran air kah? Atau apa begitu? Bersih-bersih mungkin halaman rumah dan sekitar, potong pohon yang ada di sebelah rumah agar supaya kalau tertimpa angin tersapu angin tidak roboh ke rumah. Dan ternyata si B berkata, "Oke lah begitu, tidak ada masalah." Dan pada akhirnya dikerjakan. Setelah dikerjakan, selesai. Dan hutangnya sudah deh. Sampean berarti tidak punya hutang kepada saya 300.000 karena sudah bayar dengan pekerjaan. Pertanyaannya adalah, sah dan bolehkah praktek yang demikian ini? Hutang uang dibayar dengan jasa atau pekerjaan atau yang lain. Hutang makanan, hutang pakaian, dan sebagainya. Yang jelas tidak dibayar sesuai dengan apa yang dihutang. Boleh atau tidak, sah atau tidak praktek yang demikian itu. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama bahwasannya hutang piutang itu prinsipnya ala ayyarudda mithlah. Yang wajib adalah mengembalikan nilai yang sama. Saya ulangi, hutang itu adalah membayar nilai yang sama, bukan mengembalikan barangnya, bukan juga mengembalikan nilai ya atau barang yang sama, tidak. Tapi yang penting nilainya. Ini yang menjadi pegangan kita. Nah, terkait dengan transaksi tadi atau praktek tadi, bagaimana? Kita simak penjelasan di dalam kitab I'anatul Talibin, memberikan jawaban sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal muqtaridi raddul mithli fil mithli. Diwajibkan bagi orang yang berhutang itu mengembalikan mithil atau nilainya. Qauluhu wa yajibu 'alal muqtarid raddul mithli. Adapun ada catatan terkait dengan kewajiban orang yang berhutang mengembalikan atau membayar yang nilainya sama, ai haitsu lastibdala. Ini kalau tidak ada transaksi istibdal. Apa? Mengganti. Fa in istabdala anhu, dan jika ada kesepakatan untuk mengganti uang yang dihutang, diganti mungkin dengan barang, diganti dengan jasa, diganti dengan pekerjaan dan sebagainya. Ka'an awadahu ala burin fi dhimmatihi tauban au darohima. Yang dihutang adalah bur. Dalam hal ini
semacam hasil panen ya, hasil panen makanan pokok, tapi kemudian dibayar dengan pakaian atau dibayar dengan uang dirham, fala yamtani'u, hal ini tidak dilarang. Hal ini tidak dilarang, berarti boleh, berarti sah. Punya hutang 300.000 dibayar dengan apa? Pekerjaan mungkin 2 hari. Sehari bersih-bersih di sekitar rumah. Yang hari berikutnya itu potong rumput, juga potong pohon-pohon yang tinggi di samping rumah. Setelah itu betulin genteng. Pokoknya sama dengan ongkos kerja 2 hari. Sehari 150, sehari 150. 2 hari berarti sudah lunas. Praktek yang seperti ini boleh. Nah, menggunakan istibdal namanya atau mubadalah, diganti. Hutangnya apa? Beras contoh. Hutangnya apa? Gandum contoh. Berapa? Saya punya hutang gandum atau beras, beratnya kira-kira 10 kilo. Itu berapa nilainya 10 kilo? Nilainya 10 kilo itu sebut saja 150.000. Lalu kemudian dia punya baju baru, punya baju bagus. Mau nggak saya bayar pakai baju baru ini? Berapa nilainya? 150. Oke, deal. Nah, praktek mubadalah atau istibdal seperti ini diperkenankan setidaknya harus memegang teguh 3 prinsip kemuliaan agar supaya tidak meninggalkan luka dan kekecewaan di hati salah satu, apakah itu yang berhutang atau yang memberi hutang. Pertama, harus sepakat dulu. Kudu sepakat. Kalau tidak sepakat tidak diperkenankan. Gitu. Yang kedua, tidak ada paksaan atau ancaman. Kalau aku tidak diberi kesempatan untuk membayar pekerjaan ini, jasa ini, maka aku kan tidak bayar. Nah, khawatir tidak dibayar, akhirnya tidak bisa seperti ini. Ini akan meninggalkan luka dan kekecewaan. Yang ketiga adalah ada kesamaan nilai. Berapa yang dihutang, kalau memang berupa pekerjaan yang bayarnya, ini berapa dulu pekerjaannya. Oh ya, memang bersih-bersih seperti itu biasanya 150 seharinya. Kalau 2 hari berarti 300.000. Nilainya sama. Juga sama, hutang baju bayar beras itu. Hutang gandum kemudian nanti membayarnya itu apa? Bayarnya pakai uang juga sama. Yang penting ada kesamaan nilai. Sekali lagi 3 prinsip yang harus dipegang. Sepakat, tidak ada paksaan, dan kesamaan nilai. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.